Ukraina hari ini, 19 Agustus, mendapatkan Menteri Pertahanan yang baru. Verkhovna Rada mendukung calon yang diajukan Presiden Yevgeny Khmara. Sebanyak 312 anggota parlemen Ukraina memberikan suara untuk keputusan ini. Khmara adalah seorang perwira tempur yang telah beberapa kali mempertaruhkan nyawanya demi Ukraina. Dan sekarang dia setuju untuk mengundurkan diri dari dinas militer agar sesuai dengan persyaratan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya warga sipil yang dapat memimpin Kementerian Pertahanan. Hari ini, Yevgeny Khmara mengumumkan langkah-langkah pertamanya dalam jabatan barunya. Secara khusus, dia menjelaskan bagaimana dia melihat mobilisasi dan situasi di militer. Sehari sebelumnya, muncul laporan bahwa pekerjaan TCK akan diubah secara drastis, dan bahkan mereka siap untuk membatalkan apa yang disebut busifikasi demi perekrutan. Kabarnya reformasi semacam itu sudah siap dan akan segera dilaksanakan. Tinggal menunggu Menteri Pertahanan baru datang dan langsung meluncurkannya. Namun, seberapa cepat dan dalam skala apa reformasi itu akan dijalankan, mari kita bahas bersama sekarang. Karena banyak janji menterinya baru, tapi apa yang sebenarnya bisa terjadi? Nah, itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Meskipun ada hal-hal yang bisa dianalisis. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk like. Z. Jadi, Verkhovna Rada Ukraina mendukung usulan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengangkat Yevgeny Khmara sebagai Menteri Pertahanan Ukraina. Sebanyak 312 anggota parlemen, Ukraina memberikan suara untuk keputusan ini. Dan berikut Ketua Fraksi Pelayan Rakyat David Arachamia langsung menyatakan, kutipannya, dia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam dinas militer dan saat menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Yevgeny Khmara menyatakan prioritas pekerjaannya adalah terus merebut inisiatif strategis dan membawa perang ke wilayah musuh, melindungi sumber daya manusia, mengembangkan teknologi dan kompleks industri pertahanan. Yevgeny Khmara mendukung pelestarian pencapaian positif dan orang-orang yang telah menunjukkan kinerja baik di Kementerian Pertahanan. Khmara langsung menyampaikan bahwa dia sekarang adalah warga sipil dan, saya ingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Ukraina, Menteri Pertahanan haruslah seorang warga sipil. Berikut kutipan dari Khmara. Saya berdiri di hadapan Anda sebagai warga sipil. Saya diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang tentang Wajib Militer dan Dinas Militer, Pasal 26, diberhentikan dari dinas militer karena pelaksanaan kegiatan organisasi untuk para perwira tinggi. Yevgeny Khmara saat berbicara hari ini di parlemen menyatakan bahwa memaksa musuh untuk berdamai hanya bisa dilakukan dengan kekuatan tentara kita serta solusi teknologi dan solusi simetris kita. Dia menekankan bahwa saat ini Ukraina bahkan sudah melakukan serangan hingga ke Siberia di Federasi Rusia. Menurutnya, kompleks industri pertahanan Rusia, logistik militer, infrastruktur bahan bakar, seluruh basis ekonomi musuh adalah target Ukraina dan kita harus bertindak dengan sangat cepat. Sementara itu, Khmara menekankan bahwa di garis depan perlu merebut inisiatif di semua arah, di darat, di laut, di udara, dan di ruang informasi. Menurutnya, pasukan membutuhkan senjata, banyak dan tepat waktu, serta yang benar-benar memberikan hasil. Dia menekankan bahwa dengan prosedur yang transparan dan tanpa birokrasi, pengadaan akan sepenuhnya digunakan untuk garis depan dan perlindungan Ukraina, bukan untuk kepentingan tertentu. Di sini, saya tentu ingin menyoroti tingkatannya. Dari mana semuanya dimulai? Saya ingatkan, Verkhovna Rada Ukraina pada 14 Juli tahun ini mendukung pengunduran diri Perdana Menteri Yulia Sviridenko yang menyebabkan seluruh pemerintahan mengundurkan diri. Sebelum pengunduran diri pemerintah, Kementerian Pertahanan dipimpin, seperti yang Anda ingat, oleh Mikhail Fedorov. Dia menjabat sebagai menteri hanya selama setengah tahun. Zelensky tidak menawarkan kepada Fedorov untuk kembali memimpin Kementerian Pertahanan, tetapi ada tawaran jabatan lain yang ia tolak. Selama aksi protes di sejumlah kota di Ukraina, yang juga disebut sebagai Maidan Karton, terdengar juga tuntutan agar Mikhail Fedorov kembali ke jabatan Menteri Pertahanan. Namun, pada malam 18 Agustus, menjadi jelas bahwa Mikhail Fedorov tidak akan dikembalikan lagi ke jabatan Menteri Pertahanan. Dan pada malam yang sama, Mikhail Fedorov menyerukan untuk mengadakan pemilu di Ukraina. Tentang hal ini, saya sudah membahasnya di episode sebelumnya di kanal YouTube ini.
Jadi, agar tidak mengulang, silahkan kunjungi kanal ini dan pastikan untuk menontonnya. Ada banyak momen yang sangat menarik di sana. Dan di sini, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Mengenai masalah mobilisasi, menurut Yevgeny Khmara, harus ada solusi yang komprehensif dan saat ini sedang dilakukan upaya untuk itu. Selanjutnya, kutipan darinya. Dan komponen penting pertama adalah situasi di dalam tentara. Perlakuan yang layak terhadap para prajurit, kondisi selama menjalani dinas, dan dalam pertempuran. Ini mencakup cara perekrutan personel, perlengkapan, pelatihan, penyediaan persenjataan, dan pemulihan mereka. Dari situ, kita harus melangkah lebih jauh ke rencana mobilisasi. Rencana ini secara langsung bergantung pada rencana dan visi perang. Itu harus dibentuk dan dipertegas. Semua ini sedang kami kerjakan bersama Panglima Tertinggi, staf umum, dan akan dilaporkan kepada Presiden Ukraina. Tugas saya adalah berkomunikasi langsung dengan para pembela. Mendengarkan para komandan, mendengarkan para prajurit, mendengarkan yang terluka. Berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, saya tahu bahwa seorang prajurit akan termotivasi ketika dia merasa dihormati, mendapatkan pelatihan yang berkualitas, dan aturan dinas yang adil. Nah, di sini kita menemukan beberapa nuansa menarik. Ini sudah Menteri Pertahanan kita yang kesekian kalinya yang mengatakan bahwa perlu menertibkan mobilisasi dan membenahi TCK. Kabinet Menteri Ukraina telah menyetujui reformasi TCK sebagai salah satu prioritas utama dalam pekerjaannya dalam waktu dekat. Kementerian Pertahanan sudah menerima strategi yang dikembangkan oleh pemerintah yang mencakup digitalisasi besar-besaran proses dan peralihan dari perekrutan paksa ke rekrutmen aktif bagi warga yang wajib menjalani dinas militer. Hal ini disampaikan kepada kami oleh anggota parlemen Olena Shulyak. Berikut kutipannya. Kami melihat bahwa tidak selalu tindakan TCK sesuai, bisa dibilang, dengan perilaku yang layak. Dan di masyarakat Ukraina ada tuntutan yang sangat besar. Dan menurutnya, reformasi baru ini harus secara radikal mengubah filosofi kerja kantor perekrutan militer itu sendiri. Fokus utama selama mobilisasi akan bergeser dari mengarahkan orang secara paksa untuk pelatihan dan dinas, menjadi menciptakan sistem perekrutan sukarela yang efektif dengan menggunakan alat digital modern. Selanjutnya ada kutipan lain dari Shulyak. Semua hal yang bisa dibayangkan dalam reformasi baru, di mana digitalisasi bisa diterapkan, di mana pendekatan itu sendiri bisa langsung diubah. Harus lebih mengandalkan perekrutan, bukan memaksa orang untuk mengikuti pelatihan, lalu sesuai dengan itu bertugas. Dan menurutnya, saat ini di tingkat kabinet menteri sudah ada strategi yang jelas untuk mereformasi sistem pemenuhan personel, yaitu TCK itu sendiri. Dokumen ini secara resmi tercantum dalam rencana aksi pemerintah. Jadi, prioritas utama yang membutuhkan pelaksanaan segera untuk meningkatkan efektivitas militer. Berikut kutipan lain dari Shulyak. Faktanya, kita bisa mengatakan bahwa ada strategi tertentu untuk reformasi TCK yang telah dikembangkan di tingkat pemerintah. Dan sekarang, Kementerian Pertahanan akan melaksanakannya. Mereka bisa menyelesaikan apa yang telah mereka rencanakan saat Fedorov menjabat. Dan kita berharap Kementerian Pertahanan pasti akan berhasil. Dan disinilah tersembunyi pil pahit itu. Kata-kata Shulyak terdengar indah. Reformasi katanya sudah siap, tinggal dijalankan saja. Kita menunggu Menteri Pertahanan yang baru. Sekarang dia sudah datang. Baik, kita jalankan. Namun Wakil Menteri Pertahanan Lyubov Galan saat rapat Komisi Penyelidikan Sementara di Verkhovna Rada menyatakan bahwa tim Kementerian Pertahanan memang sedang bekerja saat ini. Mengerjakan perubahan dalam sistem mobilisasi dan reformasi TCK. Namun ketika mendapat pertanyaan klarifikasi, Galan menjawab bahwa belum ada tenggat waktu pasti untuk pelaksanaan reformasi TCK. Karena keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada Kementerian Pertahanan, tetapi juga pada lembaga pemerintah lainnya. Berikut kutipannya. Prospek ini sudah terlihat dan memiliki jangka waktu yang cukup masuk akal. Reformasi ini merupakan isu yang sangat mendesak. Masyarakat sangat menantikan hal tersebut. Sepertinya saya sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa ini adalah tugas staf umum, mobilisasi, dan TCK. Staf umum akan mengatakan bahwa ini adalah tugas Kementerian Pertahanan. Dan seolah-olah kita kembali ke keadaan yang sama seperti sebelumnya.
Saya sudahi sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.